Bagi saya, MK sudah memberikan palu godam yang menghancurkan konstitusi. Tapi ini kenyataan, ini fakta, ini luka yang harus kita terima. Tapi kita tidak boleh diam. Masih ada jalan lain. Saya selalu mengatakan, secepat apapun kebatilan kejahatan berlari, kebenaran dan keadilan pasti akan melampauinya. Itu keyakinan saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya berdiri di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sahabat Indonesia, gedung ini dulu dilahirkan sekitar awal tahun 2000 pada era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Gedung ini adalah salah satu gedung yang dibangun untuk menampung lembaga tinggi negara atas perintah Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, namanya Mahkamah Konstitusi, Guardian of Constitution. Itu tujuan awalnya, untuk menjaga marwah konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua undang-undang atau peraturan di bawahnya yang bertentangan atau berlawanan dengan konstitusi itu akan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Gedung ini ada 9 pilar. Ini menandakan ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari profesional maupun perwakilan dari pemerintah, juga ada perwakilan dari DPR RI. Gedung ini dibangun di awal dengan ketua MK yang pertama sebagai perintis dasar adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki, dan kemudian diteruskan oleh Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dua orang ini merupakan tonggak sejarah bahwa ada lembaga negara yang bernama MK. Pada saat dipimpin oleh kedua tokoh ini, MK ini mendapatkan public trust yang sangat tinggi, harapan masyarakat untuk menjaga konstitusi. Karena tugasnya luar biasa banyak. Selain mengawasi undang-undang, menerima gugatan, uji materi undang-undang, MK juga bertugas untuk menangani sengketa Pilpres. Ini tugas salah satu yang diberikan oleh konstitusi kepada MK. MK pernah melahirkan orang-orang hebat yang tadi saya katakan. Ada Profesor Jimli Asidiki, ada Profesor Mahfud MD. Dan realita yang harus kita akui, di MK juga pernah juga menghasilkan ketua yang sangat menghancurkan kredibilitas dari hakim-hakim MK. Waktu itu Akil Mukhtar ketuanya, tersangkut pidana korupsi, dan ada beberapa hakim yang lain. Nah, gedung Mahkamah Konstitusi ini sekarang menjadi perhatian publik. Manakala sengketa Pilpres tahun 2024 diajukan di Mahkamah Konstitusi. Harapan masyarakat bertumpu pada hakim-hakim MK. Meskipun hakim MK itu ada 9, tapi hanya 8 yang mengadili sengketa Pilpres tahun 2024 karena satu hakim yang bernama Anwar Usman kena penalti, diberikan sanksi oleh Mahkamah Kehormatan MK, tidak boleh mengadili sengketa Pilpres karena yang bersangkutan kena sanksi etika berat pada saat melahirkan keputusan nomor 90 tahun 2023. Nah, ini soal. Pada saat MK
memutuskan Gibran menjadi calon wakil presiden berdasarkan putusan MK nomor 90, ini awal mula kerusakan demokrasi dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Makanya dilakukanlah sengketa. Pada zaman Anwar Usman lah pilar-pilar MK ini roboh karena ada konflik of interest dan ada nuansa dugaan campur tangan dari kekuasaan untuk mendorong anaknya menjadi calon presiden. MK bahkan melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru untuk Undang-Undang Pemilu tahun 2017 dengan mengganti pasal 169 huruf Q. Waktu itu dikatakan menjadi calon presiden atau wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh pemilu, pilkada atau apalah. Jadi ini kepala daerah. Nah, pada saat itulah kepercayaan terhadap MK mulai menurun dengan drastis. Bahkan dikatakan MK ini bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Keluarga. Ini yang terjadi. Nah, pada saat sekarang MK sudah memutuskan kemarin tanggal 22 April 2024 menolak seluruh gugatan dari paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta gugatan dari paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini menjadi pertanyaan publik dan membuat luka yang sangat dalam karena MK seolah-olah mengabaikan masalah nepotisme, mengabaikan politik gentong babi melalui bansos. MK seolah-olah hanya normatif saja, hanya memutuskan secara legal formal, tidak mau menggali secara lebih dalam intensi, niat dari putusan kebijakan penyaluran bansos. Bahkan nepotisme dianggap biasa-biasa saja oleh MK. Ini yang sebetulnya menyedihkan. Bukan hanya para ahli di dalam negeri yang merasa kecewa. Beberapa ahli dari luar negeri pun sudah berkomentar bahwa MK ini dianggap aneh karena mengabaikan seolah-olah pemberian bansos di masa kampanye oleh presiden, oleh menteri-menteri itu dianggap tidak ada korelasi dengan elektoral. Ini disayangkan sama sekali. Kemudian nepotisme juga diabaikan. Kesalahan KPU dalam penerimaan Prabowo dan Gibran tanpa mengubah PKPU pun dianggap itu bukan kesalahan yang substantif. Tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Jadi meskipun kita rakyat Indonesia ini tidak ada pilihan lain kecuali dengan menerima keputusan MK karena ada ketentuan bahwa putusan MK itu ada final and binding, tapi harus kita akui putusan MK tentang sengketa Pilpres tahun 2024 menimbulkan luka yang dalam bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak ada pilihan lain kecuali menerima. MK seperti cuci tangan, bahkan kemudian mengarahkan agar ini diserahkan pada proses politik di DPR, mendorong pengundian hak angket. Ini pun bagi kita hanya fata morgana. Karena lihat realitas yang ada, kelihatannya pengguliran hak angket ini hanya ilusi, harapan yang sia-sia. Sahabat Indonesia, ada gium bahwa meskipun langit akan runtuh, keadilan akan ditegakkan, itu seolah-olah hanya menjadi jargon kosong, jargon yang tidak ada makna apa-apa pada saat MK memutuskan kemarin.
Meskipun kita tahu ada 3 hakim MK, Profesor Saldi Isra, Profesor Arief Hidayat, dan Profesor Eni Nurbaningsih melakukan dissenting opinion, tapi tidak merubah putusan MK. Secara pribadi saya menghargai dissenting opinion yang dibuat oleh ketiga hakim MK ini. Bagi saya ketiga hakim MK ini masih mempunyai integritas untuk melihat permasalahan bukan sekedar hitam putih, bukan sekedar legalitas formal semata, tapi ada intensi-intensi yang dianggap tidak patut dan harusnya MK bisa berbuat lebih dari itu. Saya mengutip ucapan dari Profesor Saldi Isra. Pada saat Orde Baru, semua pemilu diadakan berlandaskan peraturan dan hukum yang ada. Secara hukum formal ya dianggap aman-aman saja. Tapi kita tahu di balik itu kecurangan, pengarahan massa, dan intimidasi jalan terus. Dan ini terjadi pada Pilpres tahun 2024, tapi diabaikan oleh MK yang gedungnya luar biasa. Bagi saya, MK sudah memberikan palu godam yang menghancurkan konstitusi. Tapi ini kenyataan, ini fakta, ini luka yang harus kita terima. Tapi kita tidak boleh diam. Masih ada jalan lain. Saya selalu mengatakan, secepat apapun kebatilan, kejahatan berlari, kebenaran dan keadilan pasti akan melampauinya. Itu keyakinan saya. Saya tidak pernah putus harapan. Saya optimis. Saya selalu ingin menularkan optimisme saya kepada seluruh bangsa Indonesia, sahabat-sahabat saya, pejuang demokrasi, pejuang semangat reformasi. Masih ada secercah harapan. Dengan cara apa? Bersuara melalui peran kita masing-masing dengan cara yang terhormat. Satu hal terakhir yang ingin saya katakan, bahwa putusan MK tanggal 22 April 2024 ini meneguhkan bahwa kecurangan itu sengaja mendapatkan legitimasi dari hukum formal. Tapi rakyat tidak buta. Rakyat tahu ada kecurangan. Kita semua tahu ada kecurangan, ada oligarki, politik, dinasti keluarga yang sengaja dibangun. Ada politisasi bansos yang jalan. Ada pengarahan massa, intimidasi dari semua lini. Tapi itu tidak diakomodasi oleh MK. Tidak apa-apa. Keadilan tidak akan berhenti di sini. Kita tetap harus berjuang untuk kembali menegakkan demokrasi dan semangat reformasi. Karena itu prasyarat kita untuk maju. Ini tugas sejarah kita. Tugas sejarah kita agar mewariskan demokrasi yang sekarang ini memasuki era kegelapan. Kita harus bersama-sama untuk memberikan cahaya terang kembali untuk menghidupkan demokrasi dengan cara tetap mengkritisi penguasa, mengkritisi siapapun dengan cara apapun agar demokrasi ini bisa tumbuh kembali dan berkembang. Kalau tidak, buat apa kita bernegara? Buat apa kita bernegara, berbangsa? Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh the founding fathers. Ini tujuan utama kita bernegara, menyejahterakan rakyat. Kita harus berdemokrasi, bukan berdemokrasi ala barat, tapi demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dan itu hari ini telah mengalami kerusakan yang parah. Tugas kita bersama-sama menyembuhkan kembali demokrasi yang terluka ini, agar kita bersama-sama bisa menjaga Indonesia.
Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Ini gedung MK ini mudah-mudahan bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik. Apalagi sebentar lagi ada pilkada serentak yang diikuti lebih dari 500 kepala daerah tingkat 1, kabupaten kota dan sebagainya. Apakah kita masih berharap dari MK dengan kondisi kepercayaan publik yang remuk redam seperti ini? Ya itulah kenyataan yang harus diterima oleh MK. Itu tugas mereka, biar saja. Tugas sejarah kita adalah menegakkan kembali, menyadarkan kepada rakyat di sekeliling kita, dalam lingkup-lingkup kecil, dalam sel-sel yang berkembang pesat, bahwa demokrasi harus kembali tumbuhkan. Kita harus berani mengatakan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Dan kita tidak boleh mewarisi kegelapan untuk anak cucu kita. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, save demokrasi di Indonesia. Saya Rudy SK.